Oke, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Teman-teman pasti nggak asing dengan sepeda ini. Ini adalah sepeda trek Emonda SL5 tahun 2021. Nah, sepeda ini cukup banyak digemari di pasaran, terutama setelah trek mengubah bentuk framingnya dari tahun sebelumnya 2020 ke 2021. Salah satu cirinya adalah trek udah memasukkan kabel, jadi semuanya sudah clean look. Di depan nggak ada kabel sama sekali kelihatan, jadi bar tape-nya menutup sampai di sini, kemudian kabelnya masuk di dalam drawbar, turun di stem dan masuk ke bagian ini, bagian top tube-nya. Ini mengingatkan saya pada Giant Propel, yang kalau Giant Propel kabelnya naik lewat sini, masuk di frame sini. Si trek Emonda SL5 kabelnya turun di situ, jadi lebih efektif. Nah, itu perbedaan antara teknisi Amerika sama teknisi Asia kayaknya. Teknisi Amerika udah ngemikirin gimana caranya supaya dia lebih pendek kabelnya atau lebih rapi dan lebih tidak terlihat dia masuk di sini. Tapi kalau Giant masih ke sini dan turun di sini, jadi harusnya kabelnya agak lebih panjang ke sini ya. Tapi oke lah, mungkin itu pertimbangan spesifik secara teknis om teknisi yang ada di sana. Yang jelas si trek Emonda SL5 ini sudah dibekali beberapa part yang sangat mumpuni. Yang pertama adalah part disc brake. Bagian drifternya 105 hydraulic disc brake. Cirinya di sini ada bagian jendol kayak gini. Yang ini menandakan bahwa dia itu adalah kantong oli, yang kalau kita rem dia akan memompa dan menekan kaliper yang ada di sana, yang semuanya juga sudah disc brake, sudah pakai hidrolik. Drifter 105. Kemudian di bagian sini dia pakai kalipernya Shimano. Dan disc brake-nya kita lihat, disc brake-nya ini Shimano 105 juga. Diameter disc brake-nya adalah 160 yang di depan. Oke, diameter disc brake-nya 160 yang di depan. Oke. Ban yang digunakan bertipe ban slick. Jadi ini sangat membantu untuk melajukan sepeda di jalan aspal. Buat teman-teman yang mungkin masih ingat Stratos S2 atau S3 yang pernah menggunakan ban slick ala-ala punyanya V-Tire, jadi jangan bandingkan ban V-Tire sama ban yang dipakai di trek Emonda SL5 ini. Ini adalah ban Bontrager Bontrager R1 700x28 yang memang dispesifikasikan secara khusus untuk melaju secara sempurna di aspal. Dia tipenya hard dengan case light. Oke. Ini bagian depan dari trek Emonda yang sangat sombong sekali. Bentuknya di sini kayak kecil gitu, lalu ada lambang trek yang mengikuti lekukan dari si headset ini. Oke. Kita sekarang coba lihat dari sisi framingnya. Frame si trek Emonda ini bedanya dengan yang versi sebelumnya sebenarnya nggak terlalu signifikan di bagian top tube-nya. Hanya dia lebih melengkung ke bawah. Jadi kalau trek Emonda SL itu dia lebih flat, lebih datar. Si Emonda SL5 dia punya bentuk yang lebih melengkung. Di bagian sini bahkan bentuknya masih sama dengan Emonda SL. Oke. Seat tube-nya sama, teknologinya trek, jadi frame-nya di sini keluar, lalu seat post-nya masuk di sini. Size-nya 50, ini setara dengan size XS. Kalau teman-teman punya sepeda Giant, dia ini size-nya XS. 2 battle cage. Nah, RD-nya ternyata FD-nya udah di-upgrade sama ownernya ke Ultegra. Dengan crank-nya juga udah pakai Ultegra. Dengan wheelset belakang yang super berisik. Ini Bontrager kayak gini. Crank yang digunakan kombinasi berapa kita lihat,
5236. Jadi memang didesain untuk sedikit lebih ngebut sepeda ini. 5236 berarti dia punya diameter lebih besar, centering lebih banyak, jadi lebih enak buat nahan speed. RD-nya juga menggunakan Ultegra, sudah di-upgrade. Sprocketnya menggunakan apa ini? SRAM ya. Sprocketnya menggunakan SRAM. Saya cukup optimis. Ini owner kayaknya ingin ngejar keringanan dari sepeda ini, karena emang grup set SRAM sendiri terkenal dia lebih ringan daripada Shimano. Sprocket yang digunakan kombinasi 1134 ya, 1136. Jadi oke lah, 1136, depannya 3652. Climbing oke, datar juga masih bisa, tinggal seberapa dengkul teman-teman kuat ngayuh sepedanya. Oke, kita perhatikan sepedanya dari sisi yang ini dari sisi depan si sepeda trek ini. Nah, teman-teman juga pasti bisa melihat keunikan dari pedok custom yang dibikin sama owner. Ini nggak ada di mana-mana, nggak ada. Kalau mau pesan sepeda mau pesan si pedok ini harus pesan ke Om Wawan ini. Ada sambungan di situ yang mempermudah si TA atau true axle-nya untuk bisa masuk ke pedoknya. Oke. Dari depan terlihat sangat clean look, dan kalau di foto ini teman-teman pasti bisa bayangkan betapa seksinya si sepeda ini. Dengan dropper yang model pipih aero dan nggak ada kabel yang terlihat sama sekali, itu terlihat sepeda ini sangat profesional ya. Oke, mari kita lihat dari sisi lainnya. Oke, ini dari sisi sebelah kiri si trek Emonda SL5. Oke, ada lupa satu hal yang belum saya sampaikan ke teman-teman tadi, droppernya ternyata yang dipakai ini adalah droppernya Yoelio. Ini bawaan orinya emang Yoelio? Udah diganti ya? Aslinya Bond Trager ya? Integrated atau masih bisa? Masih bisa juga. Oke, ini droppernya upgrade sama owner dengan barfly-nya Garmin Carbon yang juga keren banget. Jadi minimalis banget, kelihatan super seksi kalau dari depan. Oke, kita lihat bagian disc brake yang tadi tidak begitu terekspos. Nah, ini kita bisa lihat sangat terekspos di sebelah sini. Dia pakai disc brake apa sebenarnya, kita coba lihat. Oke, ini adalah disc brake-nya yang dipakai. Disc brake-nya Shimano Ice Technology. Jadi ini disc brake-nya Ultegra ya? Oke, ini termasuk part yang di-upgrade sama owner juga mestinya. Dia pakai Ice Technology-nya Ultegra. Itu tadi sama dengan bagian crank, FD dan juga RD yang semuanya juga udah di-upgrade ke Ultegra. Tapi emang banyak orang yang menyukai disc brake ini karena terlihat sangat compact. Jadi kalau dilihat dari jauh tuh ini tuh jadi kayak gini kesannya, sangat mewah. Om, bisikin harganya berapa, Man? Per piece-nya. Oke, si disc brake Ultegra ini di pasar dijual di harga sekitar 750.000. Jadi ini bisa jadi panduan juga buat teman-teman kalau pengen ngupgrade sepedanya supaya kelihatan lebih ganteng atau kelihatan lebih lebih compact. Teman-teman bisa upgrade ke disc brake Ultegra ini. Harganya nggak terlalu mahal, masih worth it banget. 750 udah dapat disc brake Ice Technology-nya Ultegra. Oke, bagian headsetnya sama tadi yang kita perhatikan dari sisi yang lain. Ada tulisan track yang sangat besar dan sangat sombong di sebelah sini. Keren banget. Oke, ada UCI proof, made in Taiwan juga. 50 cm. Di sini ada logo apa ini ya? Oh, ISO. Oke, standar ISO. Stay dan juga
arm belakang. Mari kita lihat seberapa berisik wheelsetnya si Bontrager ini. Oke, ini adalah suara dari si Bontrager Affinity TLR. Jadi mungkin ini kalau di Giant ada SLR ya. Nah, si Bontrager itu pakai seri TLR. Alloy tapi sudah cukup ringan. Oke. Well, itu dulu preview yang bisa saya berikan untuk si Trek Emonda SL5 ini. Salah satu sepeda yang banyak dicari dan juga udah kelihatan super mewah. Yang pasti dia udah menggendong brand dari negeri Paman Sam. Jadi kalau Giant itu menggendong brand Asia, teman-teman kalau ngambil si Trek Emonda SL ini atau Emonda yang lain, Madon dan seterusnya, berarti teman-teman sudah lebih mendunia karena mungkin sudah ngambil brand dari US. Tapi apapun itu branding dan seterusnya itu saya rasa sangat personal, jadi nggak bisa kita bilang bahwa Trek lebih bagus dari Giant atau spesialis atau Pinarello dan seterusnya. Setiap sepeda pasti punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dan saya masih ingat satu hari saya pernah tanya ke Mbak Nur Hayati, Mbak, sepeda yang paling enak itu apa ya? Mbak Nur bilang, pembalap sepeda yang dulu ngetren tahun 1990-an, sepeda yang paling bagus itu adalah sepeda yang kamu nyaman pas pakai sepeda itu. Jadi buat teman-teman, jangan halangi spirit luhur untuk upgrade sepeda, oke, tapi juga nggak harus upgrade sepeda. Mana yang menurut teman-teman nyaman, mana yang menurut teman-teman itu terjangkau dan seterusnya, berarti sepeda itu yang terbaik buat teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share kalau teman-teman suka sama videonya, supaya lebih banyak lagi teman-teman lain yang terinformasi mengenai keeksotisan dari si Trek Emonda SL5 ini. Terima kasih, assalamualaikum.